Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya Irfan M. Kautsar bisa kembali menyapa Anda semuanya. Dan mudah-mudahan saya bisa terus berbagi ilmu, berbagi inspirasi, berbagi semangat buat Anda semua. Dan bisa terus hadir untuk menyapa Anda setiap harinya. Sahabatku semuanya, saya sangat bersyukur sekali karena pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada Anda tentang sebuah tema, yaitu ikhtiar. Tentu kita tahu bahwa semua orang Allah wajibkan untuk ikhtiar, menjemput rezekinya. Dan kita pun tahu bahwa semua orang memiliki impian, semua orang memiliki cita-cita yang besar, dan tidak ada jalan lain kecuali kita harus berikhtiar untuk menjemput semua rezeki di dalam kehidupan kita. Bahkan untuk mendapatkan rezeki-rezeki di luar harta seperti jodoh, kebahagiaan, itu pun semua harus bergerak kita dapatkan. Dan satu hal yang menarik adalah kita, umat Islam, seorang muslim diajarkan oleh Allah untuk beribadah. Dan ibadah di dalam Islam ini berbeda dengan agama lainnya kalau kita perhatikan. Karena kalau kita perhatikan, ya yang kita tahu, yang saya tahu bahwa ibadah di luar agama Islam itu lebih berdiam diri, merenung, dan sebagainya. Tapi di dalam Islam itu justru semua ibadah, hampir semua ibadah itu dilakukan dengan cara bergerak. Ini yang unik dari agama kita, agama Islam. Ya bagaimana tidak, sholat bergerak, kan gitu ya. Dari awal sholat sampai akhir sholat semua dipenuhi dengan gerakan. Belum lagi haji, belum lagi ya umroh dan haji dengan tawafnya, dengan sa'inya, dengan lontar jumrohnya, semuanya bergerak. Ya, kemudian juga perintah-perintah ibadah yang lainnya pun bergerak, sedekah, zakat, fitrah, semua bergerak. Gitu. Ketika menahan diri pun, ketika berpuasa kita diharuskan untuk terus bergerak. Betul ya? Bergerak memperbanyak ibadah di bulan Ramadan, Masya Allah. Apa artinya? Artinya Islam itu mengajarkan kita semua untuk terus bergerak, untuk terus berikhtiar. Bahkan saya ingin mengingatkan Anda tentang kisah Siti Hajar yang mencari air Zam-Zam untuk Nabi Ismail alaihissalam. Ketika baru saja ditinggal oleh Ibrahim di lembah Baka yang hari ini menjadi sebuah tempat di mana Ka'bah didirikan, yaitu kota Mekah. Dan Siti Hajar pada waktu itu mencari air, dia berlari ke Sofa, Marwa, Sofa, Marwa, Sofa, Marwa, dan terus mencari-cari air. Hingga akhirnya sampai 7 kali putaran, ya 7 kali bolak-balik Siti Hajar mencari air itu. Pertanyaannya adalah, apakah air itu ada di Sofa? Tidak. Apakah air itu ada di Marwa, Bukit Marwa? Tidak. Lalu di mana letaknya air itu? Ternyata sahabatku semuanya, air itu terdapat di bawah telapak kaki Nabi Ismail, bukan di Bukit Sofa, bukan pula di Bukit Marwa. Jadi bukan di kedua tempat di mana Siti Hajar itu ikhtiar mencari air, Masya Allah. Dan ini menjadi sebuah pelajaran penting bagi kita semuanya. Mungkin hari ini kita pun sama berikhtiar dari rumah kantor, rumah sekolah, rumah kampus, rumah bisnis, ya, rumah tempat bisnis, dan terus kita lakukan seperti itu. Tapi kemudian kita merasa kok nggak dapet ya apa yang saya mau. Kok rezekinya nggak sesuai harapan ya. Kok zam-zamnya belum muncul ya. Karena bisa jadi sesungguhnya Allah sudah menyiapkan zam-zam itu di sebuah tempat yang tak pernah kita duga sebelumnya. Menjadi sebuah rezeki yang tak terduga. Menjadi sebuah rezeki yang tak terduga. Dan menjadi sebuah hadiah indah yang akan Allah berikan sebagai kejutan dari hasil ikhtiar kita. Apa kuncinya? Sama seperti Siti Hajar, jangan pernah menyerah. Jadi harus terus ikhtiar, terus yakin, terus komitmen dengan apa yang kita lakukan, dan yakin bahwa Allah tidak mungkin menyia-nyiakan ikhtiar manusia hambanya. Masya Allah. Maka semoga ini menjadi sebuah inspirasi dan motivasi bagi kita semuanya. Ketika apapun kita punya impian, kita ingin punya rumah, kita ingin punya kendaraan, kita ingin punya anak, kita ingin punya pasangan hidup, maka jangan pernah lelah berikhtiar. Terus berlari, teruslah berjuang, teruslah berikhtiar, bergerak seperti bagaimana bumi yang tak pernah berhenti bergerak. Bintang, gemintang, matahari, semua tak pernah berhenti bergerak. Itulah kenapa saya berani mengatakan bahwa Islam hari ini adalah satu-satunya agama di dunia yang membuat umatnya melakukan
apa yang dilakukan atau disunatullahkan oleh Allah kepada makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Ya, langit, bumi, dan semua yang ada di dalamnya tunduk patuh bertasbih kepada Allah. Kita pun bertasbih kepada Allah dengan cara yang sama, berputar, bertawaf mengelilingi Ka'bah berikhtiar. Masya Allah. Dan kita orang-orang yang di rumah, bagaimana caranya bisa bertawaf seperti langit, bumi, dan semua hal yang ada di dalamnya seperti itu? Seperti elektron, DNA, semua berputar, bertawaf, berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kita harus diwajibkan oleh Allah dengan cara mengundang Rasulullah Muhammad SAW ke Sidratul Muntaha untuk diberikan sebuah kewajiban, sebuah tugas, yaitu sholat. Sholat 5 waktu sehari semalam. Maksudnya bagaimana? Mari kita perhatikan. Ketika Anda sholat, ini gerakan pertama, berdiri, kemudian ruku 90 derajat, kemudian kembali berdiri 0 derajat, kemudian sujud 135 derajat, kemudian duduk di antara dua sujud 0 derajat, balik lagi, kemudian duduk lagi, sujud lagi 135 derajat, dan mari Anda jumlahkan semuanya. Berapa semuanya? 0 tambah 90 tambah 0 tambah 135 tambah 0 tambah 135 derajat. Jumlahkan semuanya berapa? 360 derajat. Apa artinya? Artinya sederhana sahabatku semuanya. Satu rakaat sholat kita adalah 360 derajat, berarti sama dengan satu putaran bumi mengitari matahari. Matahari mengelilingi galaksi, bulan mengelilingi bumi, DNA mengelilingi, berputar, DNA yang berputar 360 derajat, dan kemudian juga sama seperti elektron yang mengitari inti atom, atau proton dan neutron yang berputar mengelilingi inti atom. Masya Allah. Jadi pesannya adalah teruslah berikhtiar, teruslah berjuang, dan jangan pernah menyerah. Allah tahu kita lelah, Allah tahu usaha kita, Allah tahu kita capek. Allah hanya minta ikhtiar terus mendekat kepada Allah sebentar saja. Sebentar saja hidup di dunia ini, sebentar saja ikuti semua kemauan Allah. Dan kelak, jika kita berhasil mengikuti semua keinginan Allah untuk hidup di dunia ini, maka Allah akan berikan apapun yang kita inginkan ketika kelak kita berada di dalam syurga. Amin, amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik sahabatku semuanya, itu saja inspirasi dari saya pada hari ini. Semoga bermanfaat. Saya Edvan M. Kautsar undur diri. Mohon maaf lahir batin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. One Day Training Kuantum Rezeki. Kejarlah Allah maka rezeki akan mengejarmu. Membongkar rahasia sukses, keberlimpahan, dan keberkahan rezeki. Daftarkan diri Anda segera ke nomor yang tertera pada video ini. Halo sahabat semua, mau meningkatkan skill dan ilmu dengan mudah? Jangan khawatir. Kini telah hadir Naik Level. Hanya dengan menggunakan gadget, kamu bisa belajar dari tutor kami yang terdiri dari trainer, motivator, coach, inspirator, dan praktisi yang ahli dan kompeten di bidangnya. Serunya lagi, kamu bisa memilih berbagai kategori course yang tersedia untuk belajar meningkatkan keahlianmu. Kamu juga bisa mendapatkan info-info pelatihan terdekat dan juga bisa mengundang langsung tutor Naik Level buat mengisi acara di eventmu. Caranya mudah banget. Kunjungi platform Naik Level di www.naiklevel.id. Buat akun baru, pilih e-course yang mau kamu ikuti. Tonton semua videonya sampai selesai dan dapatkan e-sertifikat setiap selesai mengikuti e-course. Segera bergabung sekarang juga di naiklevel.id dan jadikan dirimu naik level di setiap hari.